Banyak sekali warga masyarakat Jawa Barat yang sangat mendukung dengan program-program kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Di antaranya adalah pembongkaran tempat wisata di Hibis Pantasi di Puncak Bogor yang diduga mengakibatkan banjir bandang dan terjadi korban jiwa. Nah, teman-teman, setelah pembongkaran tersebut, akhirnya banyak juga yang mengkritik Deddy Mulyadi, ya terutama di sini dari Menteri Pariwisata dan juga dari ex-karyawan di situ. Namun, teman-teman, kita harus tahu juga dan kita pasti paham, jika alam dirusak pasti akan mengakibatkan banjir, mengakibatkan longsor, dan itu sangat berbahaya bagi lingkungan, apalagi yang di bawahnya. Karena air turun itu sangat deras sekali, dan di situ tidak ada resapannya, dan sudah dicor ya. Nah, teman-teman, Menteri Pariwisata ini ya banyak juga yang mengkritik ke beliau di media sosial. Saya menyimak dari warga masyarakat. Kenapa katanya seorang menteri kok bisa melarang dan juga mengkritik seorang gubernur yang menjalankan tugasnya. Dan ini warga khususnya di Jawa Barat sangat mendukung sekali dengan kebijakan Pak Deddy Mulyadi ini. Baik, teman-teman, Menteri Pariwisata yaitu Widianti Putri Wardana menyoroti tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan pembongkaran paksa salah satu tempat wisata di Bogor, Jawa Barat. Tempat wisata itu adalah Hibis Pantasi di Puncak Bogor. Diketahui, Deddy Mulyadi belum lama ini melakukan pembongkaran di tempat tersebut, lantaran diduga melanggar aturan alih fungsi lahan. Teman-teman bisa lihat, itu sangat rusak sekali, dan terlambat jadi gubernur, hancur kebun teh. dirusak dan dijadikan bangunan permanen di beton ya. Nah, teman-teman, Pak Deddy Mulyadi mengatakan, dulu saya dengar di berbagai media sosial, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar. Bongkar, karena ini menimbulkan masalah bagi lingkungan. Betul, di sini warganet banyak yang berkomentar. Saya bersyukur katanya punya Gubernur Deddy Mulyadi, khususnya saya tinggal di Jawa Barat. Bahkan ketika saya menyimak komentar itu, bukan dari Jawa Barat saja, dan ini di luar Jawa Barat pun ingin sekali katanya punya gubernur seperti Pak Deddy Mulyadi yang tegas, lugas, jujur, dan juga kebijakannya yaitu untuk demi kemaslahatan, demi keamanan warga, demi lingkungan Jawa Barat tertata rapi. Nah, teman-teman, setelah adanya kejadian itu, Menteri Pariwisata Widianti menyampaikan bahwa katanya pembongkaran tempat wisata itu tidak boleh dilakukan secara sepihak. Justru ini yang mendukung adalah warga masyarakat. Masa jutaan orang, ya kan? Ini yang mendukung. Apalagi saya yakin warga Bogor, Jawa Barat sangat mendukung sekali tindakan tersebut. Karena di Bogor itu dikabarkan waktu adanya banjir, adanya korban jiwa. Baik, teman-teman. Menteri Pariwisata menekankan pentingnya menghormati legalitas usaha katanya yang telah diurus sesuai ketentuan. Ini saya menyimak videonya, ya di dalam video ini, ya ini agak menyentil juga seperti itu, seolah-olah tidak setuju. Beliau mengatakan dari Menteri Pariwisata ini, menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah insiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha atau pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia ini. Nah, teman-teman, setelah adanya statement dari Menteri Pariwisata ini, saya menyimak dari komentar masyarakat ini mengkritik pedas terhadap Menteri Pariwisata tersebut. Karena kenapa tidak boleh? Justru di sini ada korban jiwa, dan juga komentar-komentar publik itu ada yang ya kebanyakan sih protes ya, negatif seperti itu. Kok tidak boleh? Kenapa? Justru Pak Deddy Mulyadi ini demi kemaslahatan, demi keamanan, kenyamanan warga Bogor agar tidak terjadi banjir. Ya, di sini ada juga komentar, lah kan bencana ini katanya Tuhan yang tahu. Betul sekali, bencana itu tidak tahu, manusia ini hanya sebuah prediksi. Tapi sedia payung sebelum hujan. Artinya, kita harus hati-hati.
dan juga menanam pohon itu, akan kembali lahan itu menjadi hijau dan ada penahan air, ada resapan air agar tidak cepat lari ke bawah. Kalau dicor pasti kenceng banget itu kan. Dan ini memang sudah beribu-ribu kali dijelaskan Bapak Gubernur Deddy Mulyadi terkait masalah lingkungan tersebut. Beliau ini sangat mencintai lingkungan, sahabat, ya. Baik, teman-teman, lebih lanjut dari Menteri Pariwisata menambahkan keprihatinannya katanya atas situasi yang terjadi. Justru masyarakat itu lebih prihatin jika banjir, jika ada bencana. Ya, bukan masalah dibongkar dan tidaknya, tapi lebih prihatin ada bencana. Kan seperti itu. Nah, Menteri Pariwisata menegaskan bahwa Kementerian Pariwisata akan terus memantau perkembangan terkait. Ya, kita juga akan memantau sebagai warga masyarakat ya. Saya pun tinggal di Jawa Barat, memantau juga bagaimana nanti ini semoga warga Bogor atau masyarakat Bogor tersebut tidak ada lagi bencana, sahabat ya. Karena namanya juga manusia hanya usaha. Kita sebagai warga masyarakat usaha menanam pohon untuk tidak terjadi banjir kembali. Adapun yang namanya bencana, ya Tuhan yang tahu kan, Tuhan yang mengatur seperti itu. Tapi kita manusia berusaha sedia payung sebelum hujan kan. Baik, teman-teman, Menteri Pariwisata menambahkan keterangannya, tapi tentunya katanya kami selalu mengimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing. Ya, ini juga memang kemarin ketika ditanya PT Jaswita ini ada ya, ini surat-suratnya, tapi kan itu melanggar lingkungan. Karena dari misalkan dari sekian 4.000 hektar misalkan jadi 15 hektar seperti itu. Akhirnya kan habis ya, bencana terjadi, bahaya. Baik, teman-teman, perlu diketahui pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bulanan yang berlangsung di Gedung Sabta Pesona pada hari Rabu 19 Maret 2025. Pernyataan tersebut juga sebagai respon atas pembongkaran sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak Bogor. Yang namanya sekarang ini Jawa Barat dipimpin pada Deddy Mulyadi. Yang namanya merusak alam, jangan main-main, pasti akan diserobot langsung ya. Seperti itu, apalagi membangun bangunan permanen di tempat-tempat yang rawan seperti alamnya dirusak, pasti akan dibongkar, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, melihat hal tersebut membuat netizen publik beramai-ramai komentar di media sosial. Banyak dari mereka mendukung langkah Deddy Mulyadi dengan alasan perlunya ketegasan terhadap tempat wisata yang memiliki masalah, terutama pembongkaran lingkungan merusak alam. Justru katanya bagus dibongkar Hibis Fantasi tersebut. Teman-teman, jadi contoh jika tidak sesuai prosedur, pemerintah akan bertindak tegas, teman-teman. Ini loh, dari 5 hektar menjadi 15 hektar. Ya jelas melanggar, betul tidak? Netizen juga banyak yang mengatakan seperti itu, teman-teman. Ada sebuah komentar, banyak korban jiwa loh Bu, katanya. Karena alih fungsi lahan kok dibela, kan ada nih komentar nih. Ya, ini jutaan orang yang berkomentar seperti ini mendukung Gubernur Deddy Mulyadi dengan semua kebijakannya demi warga loh ini. Baik, teman-teman, dengan insiden ini diharapkan ada solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa merugikan pariwisata dan lingkungan. Menurut dari Menteri Pariwisata ini, publik pun menanti langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan polemik ini. Tapi tentunya katanya kami selalu mengimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka. Ya pasti, itu juga ada legalitas usaha. Tapi ini kan melanggar dari 5 hektar jadi 15 hektar. Itu kan bahaya ya. Teman-teman, bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ini ada juga banyak ya yang kontra gitu loh, yang mengkritik terhadap kebijakan Deddy Mulyadi. Kenapa gitu loh? Padahal yang saya simak, teman-teman, itu bukan formalitas, itu bukan pencitraan. Ya, sudah banyak fakta-fakta dan Pak Deddy ini dari dulu memang seperti itu sebelum menjabat gubernur juga. Dari mulai wakil bupati, dari mulai menjadi bupati, anggota DPR RI, dan juga sekarang memang seperti itu, mencintai lingkungan. Teman-teman, mencintai alam. Ya, jangan main-main untuk merusak alam, sahabat. Ya, pasti akan ditindak oleh Pak Deddy Mulyadi ini. Dan semoga Jawa Barat 5 tahun ke depan ini tambah maju, masyarakatnya makmur, alamnya tidak rusak, ya kan, jalan-jalan mulus, dan juga ya selokan-selokan saluran air pun bagus-bagus. Kita lihat di Gabus. Sekarang sudah bagus loh di Gabus Bekasi ya. Kemarin kan kumuh banyak bangunan-bangunan liar, sudah dibongkar hampir puluhan, tapi ada solusi.
Jadi tidak zalim, dibongkar, udah biarkan warganya. Ini kan dibongkar diganti, ya kan? Ada kompensasinya, ya seperti itu. Nah kemarin juga memang sempat ribut di area wisata Hibis ya. Para karyawan ini menagih janji Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Tapi kan dari awal saya mendengar jejak digital Bapak Gubernur ini sudah mengatakan yang menanam pohon mau nggak menanam pohon. Nah, mereka kan agak terlihat gengsi seperti itu karena mungkin bekerja ya biasa nyetil pakai sepatu bersih ya kan, tidak mau untuk mencangkul menanam pohon. Kemarin Pak Deddy Mulyadi juga sampai marah karena tidak ada empatinya. Tolong dong empati terhadap lingkungan, kan seperti itu pasti akan dibayar. Saya berpikir ya sebenarnya bukan masalah hal duit-duit seperti itu, tapi empati. Saya yakin loh akan dibayar teman-teman, tapi empati terhadap lingkungan, perlihatkanlah tanggung jawab. Itu maksudnya ya, kira-kira saya menganalisis teman-teman. Sebenarnya bukan tidak mau membayar, tapi perlihatkanlah sikap, perlihatkanlah kita tanggung jawab terhadap lingkungan karena di bawah juga ada korban jiwa. Itu maksudnya teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan klik tombol subscribe-nya sahabat. Salam buat yang mudik, hati-hati di jalan. Bye-bye.